Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 6 B min 1 Pasir yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini tanggal 10 Agustus 2021 dengan kebijakan pemerintah yang meniadakan libur di tanggal merah di hari ini karena kondisi lingkungan daerah Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan Timur yang masih belum stabil dan Indonesia pada umumnya masih banyaknya tertular virus COVID-19, maka pemerintah tetap memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Nah, insya Allah besok, satu hari besok, sekolah diberi libur sebagai bagian dari kebijakan itu. Nah, hari ini Bapak mengajarkan materi PKN sebagai pertukaran dari tanggal yang harusnya dilaksanakan besok. Semoga pelajaran ini tidak menjadikan kebosanan walaupun di tanggal merah dan kebijakan ini harus diberlakukan. Para siswa, pelajaran hari ini tentu terkait dengan materi-materi yang sebelumnya. Namun Bapak berharap kabar kalian semuanya baik, semuanya sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Para siswa sekalian, kita masuki pada pelajaran. Kalau pelajaran yang lalu kita telah mengenal pengamalan dari sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk hari ini kita masuk pada materi akhir dari bab 1 atau kompetensi dasar 3.1 yang harus kita terus pelajari dan diharapkan kalian mampu menguasai materi-materi yang sudah diberikan. Baik, kita masuk pada materi pelajaran saat ini adalah ini. Nah, jadi pelajaran kelima ini tanggal pelaksananya besok, namun dilaksanakan di hari ini tanggal 10 Agustus 2021. Karena kebijakan pemerintah menukar masa liburnya. Baik, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas sebagai tuangan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengamalan sila kelima dalam Pancasila ini diberi butir-butir sikap yang harus kita dapat lakukan. Apa saja butir-butir sikap yang bisa atau nilai-nilai sikap dari butir sila kelima ini? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak itu artinya hak adalah sesuatu yang kita rasakan, yang kita dapatkan, itu namanya hak. Semacam orang bekerja, maka yang didapat adalah upah. Orang bekerja, gotong royong, yang didapat adalah minum, dapat makan, dan sebagainya. Itu bagian dari hak. Jadi setelah melakukan satu kegiatan, mendapatkan sesuatu sebagai imbalan, itu namanya hak. Nah, inilah. Nah, setiap warga negara Indonesia punya hak semua. Tetapi untuk mendapatkan hak itu harus mengutamakan haknya orang lain, yakni kewajiban. Nah, kewajiban inilah yang harus kita jalankan terlebih dahulu
sehingga pada saatnya nanti hak itu akan diberikan oleh orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan kepada kita. Jadi kita harus selalu paham bahwa hak itu akan didapat kalau kewajiban sudah dilaksanakan. Nah, misalnya kalau ingin lingkungan sehat, itu hak kita. Pengen ini, itu hak kita supaya kita bisa menikmati lingkungan yang sehat, bersih. Ya, kewajiban kita adalah menjaga kebersihannya. Rajin bersih-bersih, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar-bakar, jangan merusak taman, dan sebagainya. Itu kewajiban. Nah, yang kedua, tidak bergaya hidup mewah. Ya, sok gaya kata orang ya. Bergaya. Tidak bertindak atau bertindak secara berlebih-lebihan. Bergaya betul. Nah, itu kan ada orang bilang begitu. Gaya betul. Baru punya motor sudah kayak gitu. Nah, itu kan. Jadi tidak bagus. Jadi kalau punya apa-apa, pakai sepeda motor, misalnya kamu nanti sudah punya sepeda motor, biasa saja. Ya, ikuti aturannya, itu kewajiban. Lewat sebelah kiri, jangan lewat sebelah kanan, salah kita. Mau biar motor atau kendaraan kita harganya mahalnya seberapa, kalau tidak mengikuti aturan kewajiban dari lalu lintas, nah, salah kita. Jadi tetap kita harus berikan hak-hak orang lain dulu, baru kita akan menikmati. Ya, itu. Begitu juga tidak bersifat boros. Ya, sifat boros seperti apa? Ya, tidak sesuai kebutuhan, tapi dicari, diambil, dibeli, dan sebagainya. Mentang-mentang banyak uang, beli pakaian, beli padahal tidak dipakai. Nah, itu namanya boros. Ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi sebaiknya kita jangan bersifat konsumtif atau hanya penikmat saja. Sebaiknya kita harus berkreasi, ya, membuat, itu namanya. Jadi menjadi seorang yang produktif, itu dalam bahasa kita, produktif. Orang yang bisa membuat sendiri, bisa mendesain sendiri, bisa merubah sendiri, bisa melakukan sendiri. Nanti hasilnya bisa kita lakukan sendiri, kita nikmati sendiri. Itu namanya produktif. Berikutnya yang ketiga, suka bekerja keras. Wah, ada orang kalau mau kerja keras ya mukul batu. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Artinya bekerja keras itu bekerja tanpa mengenal lelah dan tidak mudah menyerah. Ya, misalnya ngerjakan tugas dari sekolah, dari guru-guru kalian diberikan. Itu selesaikan sampai tuntas, sampai benar-benar hasilnya bisa memuaskan kamu. Itu namanya bekerja keras. Tidak mudah menyerah. Aduh, ini susahnya. Tidak. Harus selesaikan. Usahakan terus. Begitu sudah selesai, boleh istirahat sudah. Ya, seperti itu namanya bekerja keras. Ya. Kemudian hal-hal lain yang boleh, misalnya ke seorang pemain sepak bola ya, karena rajinnya berlatih sehingga bisa menjadi pemain sepak bola yang bagus. Seorang atlet bisa mendapatkan emas tuh, bulu tangkis kemarin kan di Olimpiade Tokyo. Wah, Indonesia dapat emas. Itu kenapa? Karena memang bekerja keras, berlatih betul-betul. Ya, coba kalau malas-malasan latihannya hanya sebulan sekali, mana bisa menang. Ya, nah itulah. Maka begitu juga di sekolah, kalau kamu mendapatkan prestasi, maka tekuni dan pelajari sungguh-sungguh apa yang sudah diberikan. Ketika diberikan soal ujian nanti, mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik. Itu namanya akan mendapatkan prestasi. Kemudian apa yang sudah kita tahu, kita lakukan. Insya Allah prestasinya akan semakin meningkat. Yang keempat, menghormati hasil kerja keras orang lain. Jadi orang membuat pameran misalnya, kita hargai dengan cara melihat dan sebagainya. Ya. Kita tonton, kita rawat, kita nikmati, kita kagumi, atau membeli karya orang lain, itu namanya menghormati. Ya. Ya. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam pengamalan sehari-hari, contohnya apa? Berlaku adil terhadap sesama. Ya,
sesama bersamalah gitu, hidup bersama, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, suka bekerja keras, tidak berperilaku boros, dan tidak bergaya hidup mewah, serta suka berhemat. Inilah materi dalam pembelajaran, dalam pengamalan norma atau butir-butir dari sila kelima Pancasila, dan sudah 5 sila sudah kalian pelajari. Apakah sikap kamu masih tetap tidak peduli dengan apa yang sudah dipelajari? Kalau tidak, berarti kalian masih belum menjadi manusia yang Pancasilais. Harusnya kita sebagai warga negara Indonesia menanamkan jiwa-jiwa Pancasila dalam diri kita. Berketuhanan yang Maha Esa artinya beribadah dengan sungguh-sungguh. Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya rasa cinta, saling menghormati, saling menghargai antar sesama. Persatuan Indonesia tidak saling menjelek-jelekan apa yang ada di sekitar kita, bersatu. Ya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, artinya kita selalu rajin bermusyawarah jika ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kita pelajari di hari ini. Ayo kita berubah sikap kita jika ada hal-hal yang belum sesuai dengan norma-norma Pancasila ini sendiri. Selain itu juga dikaitkan dengan pengetahuan agama kalian, yakni agama Islam sudah mengajarkan bahwa mulai dari sila 1 sampai sila ke-5 Pancasila itu tidak ada permasalahan dan tidak ada yang menyimpang dari aturan agama kita. Demikian, semoga pelajaran kita di hari ini bermanfaat, dan terus jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dan menggunakan masker jika keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.